Baik, selamat pagi. Saya atas nama Liliana Rudu. Di sini saya akan memaparkan materi dengan mata kuliah desain pembelajaran dengan materi tentang komponen dasar pembelajaran. Yang pertama tentang pengertian desain menurut para tokoh. Nah, di sini saya mengambil tokoh Legetur, di mana dia mendefinisikan bahwa desain pembelajaran adalah kisi-kisi dan pendalaman teori belajar dan pembelajaran untuk memfasilitasi proses belajar seseorang. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita menerapkan teori belajar agar bisa dalam proses pembelajaran seseorang. Agar peserta didik lebih mengerti tentang pembelajaran yang diajarkan. Yang berikutnya, pembelajaran sistem komponen-komponen yang saling berhubungan secara aktif dan saling melengkapi. Itu ada 4. Yang pertama tujuan, yang kedua evaluasi, yang ketiga materi, dan yang keempat proses. Nah, hal-hal yang harus dilakukan itu, tadi sudah sebutkan ada 4. Yang saya jelaskan pertama adalah tujuan. Nah, tujuan di sini yaitu tujuan dari adanya desain pembelajaran menurut Marburg 2021. Dalam majalah tersebut dijelaskan bahwa tujuannya adalah untuk menciptakan interaksi edukatif antara guru dan siswanya. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah bagaimana di dalam proses belajar mengajar itu bukan hanya guru saja yang aktif, tapi siswa juga aktif dalam proses pembelajaran. Nah, dalam tujuan ini juga dimaksudkan bahwa siswa juga harus aktif di dalam kelas. Contohnya seperti siswa yang memberi pertanyaan, dan siswa juga yang harus mencari jawaban tersebut. Yang kedua adalah evaluasi. Evaluasi pembelajaran adalah penilaian, tes, pengukuran dari proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, di sini maksudnya bagaimana kita mengevaluasi semua proses pembelajaran siswa, sehingga kita bisa mengukur bahwa kemampuan seseorang dengan melakukan evaluasi ini, sehingga kita bisa melihat ini siswa ini kurangnya di mana, sehingga kita bisa menambahkan ini di mana. Itu yang dimaksudkan dari evaluasi. Yang berikutnya ada materi. Materi dalam pembelajaran merujuk pada isi atau bahan yang diajarkan kepada siswa selama proses pendidikan. Materi ini disusun berdasarkan tujuan belajar yang ingin dicapai dan dapat mencakup berbagai elemen. Elemen yang pertama adalah konsep dan teori, elemen yang kedua keterampilan praktis, elemen yang ketiga fakta dan informasi, elemen nilai dan sikap, dan elemen yang kelima adalah prosedur dan metode. Yang di sini dimaksudkan adalah sudah dijelaskan bahwa materi dalam pembelajaran merujuk pada isi atau bahan yang diajarkan kepada siswa selama proses pendidikan. Yang dimaksudkan ini adalah materi yang disiapkan oleh pendidik untuk diajarkan kepada siswa. Yang berikutnya ada proses. Proses dalam desain pembelajaran melibatkan langkah-langkah sistematis untuk merancang pengalaman belajar yang efektif dan efisien. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa tujuannya itu adalah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, yang di sini dimaksudkan adalah proses kita dalam proses pembelajaran yang melibatkan langkah-langkah sistematis untuk merancang pengalaman
belajar efektif dan efisien sehingga di dalam kelas pendidik bisa mengerti bagaimana proses peserta didik sehingga bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Kesimpulannya, desain pembelajaran adalah proses sistematis yang melibatkan analisis kebutuhan, penetapan tujuan, pemilihan materi, metode, dan evaluasi yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan efisien. Dari semua ini kita bisa merangkum bahwa bagaimana kita sebelum kita merancang sebuah desain pembelajaran, kita harus melihat kembali sistem atau komponen-komponen yang saling berhubungan, yaitu yang pertama tadi sudah sebutkan, yang pertama tujuan, yang kedua evaluasi, dan yang ketiga materi, dan terakhir adalah proses. Bagian-bagian ini adalah sangat penting ketika kita menyusun sebuah desain pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih.